Setelah monster serigala merah muncul, Jinwoo pun kembali merasakan getaran hebat dari dalam hatinya. Namun karena tujuan dia datang ke tempat ini adalah untuk bertambah kuat, Jinwoo pun mencoba untuk melawan apapun yang terjadi. Meski saat ini kekuatannya telah meningkat, tetapi serigala tersebut masih jauh lebih kuat darinya. Selama pertarungan berlangsung, Jinwoo pun teringat sesuatu dan segera membuka inventory untuk menukar sebuah senjata dan berhasil membunuh serigala tersebut. Namun semuanya belum berakhir di sini. Tak lama kemudian 2 ekor serigala merah pun kembali muncul dan menyerang Jinwoo. Berkat pertarungan sebelumnya, kekuatan Jinwoo kini semakin bertambah dan merasa jauh lebih mudah ketika menghadapi mereka. Selain itu, Jinwoo juga sadar kalau semua monster yang dia temui sejauh ini tidak semenakutkan patung Dewa Iblis. Setelah pertarungan berakhir, Jinwoo pun beristirahat sejenak dan membuka jendela sistem. Siapa sangka dia berhasil naik ke level 2 hanya dalam pertarungan yang singkat ini. Saat menyelesaikan tugas harian, Jinwoo hanya mendapatkan 3 poin kemampuan. Sedangkan di dalam dungeon ini dia berhasil memperoleh 5 poin setiap kali naik level. Di samping itu, dungeon ini juga berbeda dengan tempat lainnya, di mana Jinwoo tidak akan mendapatkan batu sihir, melainkan sebuah item yang dapat dijual di toko sistem. Baru saja sedikit bernafas, puluhan serigala merah pun kembali muncul. Berbeda dengan sebelumnya, Jinwoo kini sama sekali tak merasakan takut, dan siap untuk merubah mereka semua menjadi poin kemampuan miliknya. Setelah pertarungan panjang berakhir, Jinwoo pun mendapatkan gelar sebagai Master Assassin dan berhasil mengumpulkan item yang cukup banyak. Singkat cerita, Jinwoo lantas melanjutkan perjalanan ke dalam dungeon untuk memburu para monster yang tersisa. Setiap kali naik level, pertarungan yang dilalui juga terasa semakin mudah. Bahkan saat ini Jinwoo sudah mencapai level 15 dan mulai memasuki wilayah dari bos dungeon. Berbeda dengan monster-monster sebelumnya, bos dungeon ini memiliki kekuatan jauh di atas Jinwoo dan mustahil untuk bisa dikalahkan. Selain kecepatannya yang sangat tinggi, pertahanan yang dia miliki juga tidak bisa ditembus oleh senjata apalagi tangan kosong. Meskipun begitu, Jinwoo tetap memutuskan untuk bertarung sampai akhir dan menghapus julukannya sebagai hunter terlemah. Berkat tekad serta kegigihan yang luar biasa, Jinwoo pun akhirnya berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut, sekaligus menyelesaikan dungeon tingkat E ini seorang diri. Berbeda dengan item tingkat rendah sebelumnya, kini Jinwoo mendapat item yang cukup kuat, yaitu sebuah dagger tipe assassin yang terbuat dari taring ular dan termasuk ke dalam senjata kelas C. Selain dagger, Jinwoo juga mendapat racun mematikan yang dapat melumpuhkan lawan dalam pertarungan. Berhubung dungeon telah diselesaikan, Jinwoo pun seketika kembali ke dunia nyata. Namun begitu sampai di halaman luar, seorang prajurit tiba-tiba memberitahu Jinwoo kalau telah terjadi dungeon break di sekitar sini dan memintanya untuk waspada. Begitu mengetahui kalau Jinwoo ternyata adalah seorang hunter, prajurit tersebut lantas membawanya ke lokasi di mana para hunter kini sedang berjuang keras untuk bisa menghentikan para monster yang sedang keluar dari dalam dungeon. Setelah kekuatannya meningkat pesat, Jinwoo bisa melihat secara jelas kemampuan para hunter yang sedang bertarung.
Di antara mereka juga ada Mizuki yang bertugas sebagai healer utama. Namun sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan trauma akibat dungeon ganda sebelumnya. Setelah memastikan bahwa bos dungeon ini berada di kelas D dan jauh lebih lemah dari ular Venom sebelumnya, Jinwoo pun segera mengambil posisi kuda-kuda dan berniat menghancurkan pertahanannya dalam satu serangan. Berkat celah tersebut, para hunter pun berhasil mendapatkan momentum untuk mengalahkan bos dungeon ini. Di sini Jinwoo sama sekali tak menunjukkan diri dan bergegas kembali ke rumah sakit. Selama kurun waktu ini, Jinwoo terus menjalankan misi harian dan membuat statistiknya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tidak hanya itu, tubuh fisik Jinwoo juga mengalami perubahan besar dan menarik perhatian seluruh perawat yang bekerja di sana. Oh, sumimasen. Bahkan setelah kembali, adik perempuannya juga menyadari perubahan besar pada kakak laki-lakinya dan merasa tak percaya dengan perubahan tersebut. Setelah Jin Ah pergi, Jinwoo lantas membuka jendela sistem dan mulai memikirkan status apa yang perlu dia tingkatkan ke depannya. Karena saat ini dia belum memiliki kemampuan khusus, Jinwoo pun memutuskan untuk meningkatkan kekuatan dan ability terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Jinwoo pun mendapatkan telepon dari pemilik apartemen dan memintanya untuk segera membayar uang sewa bulan ini. Karena dia baru saja keluar dari rumah sakit, tentu saja Jinwoo tidak memiliki uang dan segera mencari pekerjaan yang tersedia. Singkat cerita, Jinwoo akhirnya mendapatkan sebuah tawaran dari seorang hunter bernama Hwang Dong-suk untuk ikut memasuki dungeon rank C. Tentu saja di sini Jinwoo diberikan tugas sebagai pengangkut barang, mengingat ranknya saat ini masih tercatat sebagai hunter rank E. Meski Jinwoo tidak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pada raid tingkat tinggi, para hunter tentu membutuhkan healer ketika melakukan raid. Namun kelompok Hwang Dong-suk ini hanya membawa tank dan juga fighter sehingga membuat Jinwoo merasa sedikit curiga. Setelah semua anggota raid menyetujui kontrak, mereka lantas mulai memasuki dungeon. Di sini Jinwoo merasa adrenalinnya kembali bergejolak, mengingat ini adalah pertama kalinya dia memasuki dungeon rank C. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang memiliki lebih dari 3 lorong. Meskipun situasi di tempat ini terlihat tenang, tetapi Jinwoo mampu merasakan kalau ada bahaya yang sedang mendekat dan segera memerintahkan semua orang untuk waspada. Jika dilihat dari bentuknya, monster yang menguasai dungeon ini seharusnya adalah tipe serangga. Dan benar saja, tak lama kemudian sekelompok serangga berukuran raksasa pun muncul secara berkelompok dan menyebabkan pertarungan akhirnya terjadi. Berkat kerjasama yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, para hunter pun berhasil mengalahkan kelompok serangga ini. Namun mereka juga menemukan beberapa keanehan di mana serangga tersebut mengalami luka yang disebabkan oleh monster lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada monster yang jauh lebih kuat di dalam dungeon tersebut. Setelah beristirahat, para hunter pun bergegas mengumpulkan batu sihir dari setiap monster dan kembali melanjutkan perjalanan. Sejauh ini Jinwoo tak menurunkan kewaspadaannya sedikitpun terhadap Hwang Dong-suk dan kelompoknya. Meski mereka belum membuat pergerakan aneh, tetapi Jinwoo yakin pasti ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Setelah menjelajah cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di ruangan bos dungeon dan menemukan tumpukan batu sihir yang sangat banyak. Bahkan diperkirakan nilainya mencapai lebih dari 100 juta. Namun di balik kekayaan tersebut, mereka harus memikirkan cara untuk mengatasi bos dungeon yang sedang tertidur. Jika mereka membunuhnya sekarang, maka dungeon akan tertutup dan tak bisa membawa batu sihir tersebut. Oleh sebab itu, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk menambang batu sihir sebanyak mungkin. Akan tetapi, perlengkapan yang mereka butuhkan ternyata tidak dibawa oleh salah satu anggota. Hwang Dong-suk lantas memerintahkan Jinwoo dan hunter lainnya yang bernama Yo Jin-ho untuk menjaga tempat tersebut. Sementara mereka akan kembali untuk mengambil perlengkapan terlebih dahulu. Seperti yang dipikirkan Jinwoo sejak awal, ternyata ini memang akal-akalan Hwang Dong-suk dan kelompoknya untuk menjadikan mereka berdua sebagai umpan.
Bahkan dia sengaja menutup pintu keluar agar Jinwoo tidak bisa kabur kemanapun. Rencana ini bisa dibilang sangat sempurna. Jika mereka berdua kabur melalui lorong, Bos Donjeon pasti akan mengejar mereka dan memberikan cukup waktu bagi kelompok Hwang Dong-suk untuk menambang batu sihir tersebut. Namun sayang, mereka tentu tak akan menyangka kalau pengangkut barang yang mereka rekrut sebelumnya bukanlah hunter rank E biasa, melainkan calon hunter terkuat yang tidak memiliki batas kekuatan. Melihat Jinwoo berniat melawan Bos Donjeon seorang diri, Yo Jin-ho yang merupakan seorang hunter rank D pun memintanya untuk segera mundur dan mencari cara untuk bisa kabur dari tempat ini. Namun bagi Jinwoo, kejadian ini adalah kesempatan besar baginya untuk meningkatkan level sekaligus mengukur kekuatannya sendiri di hadapan Bos Donjeon setingkat ini. Melihat pergerakan Jinwoo yang sangat tidak masuk akal, Yo Jin-ho pun yakin kalau dia pasti bukanlah hunter rank E. Di samping itu, Yo Jin-ho juga teringat bahwa di kalangan para hunter ada beberapa orang yang memiliki kemampuan sihir untuk menurunkan rank mereka. Hunter semacam ini dikenal sebagai rank palsu dan memiliki sifat psikopat yang suka membantai. Di sini Yo Jin-ho sempat salah paham dan mengira Jinwoo adalah salah satu dari mereka. Di lain sisi, pertarungan sengit pun masih terus berlanjut. Karena poin kelelahan terus meningkat, Jinwoo pun sadar kalau dia harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin sebelum kecepatannya benar-benar menurun. Namun di tengah pertarungan, poin kelelahan pun mencapai angka 70 dan seketika membuat tubuh Jinwoo tak bisa digerakkan lagi. Beruntung sistem memiliki buff pemulihan total yang bisa digunakan satu kali dari misi harian dan berhasil membuat Jinwoo lolos dari kematian sekaligus membalikkan keadaan. Setelah mengalahkan Bos Donjeon tersebut, Jinwoo pun mendapatkan level up yang sangat banyak. Pemandangan ini jelas membuat Yo Jin-ho semakin ketakutan dan yakin kalau dia memang seorang rank palsu yang sangat kejam. Demi keselamatan hidupnya, Yo Jin-ho pun berinisiatif menjadi pelayan Jinwoo dan memintanya untuk duduk santai, sementara dia yang akan bertugas mengumpulkan batu sihir. Tak lama kemudian, kelompok Hwang Dong-suk pun kembali muncul dari salah satu lorong. Dan tak menyangka kalau mereka berdua ternyata masih hidup. Bahkan Bos Donjeon juga sudah tergeletak tak bernyawa. Berbeda dengan sebelumnya, mereka tak lagi menyembunyikan niat jahat dan menduga kalau Yo Jin-ho lah yang sudah mengalahkan Bos Donjeon tersebut dengan perlengkapan mahal miliknya. Sesaat kemudian, Hwang Dong-suk lantas memberitahu Yo Jin-ho kalau mereka sudah mengetahui identitasnya. Ternyata Jinho adalah anak dari Presdir Yojin Construction yang terkenal sangat kaya. Tidak heran jika dia memiliki perlengkapan yang sangat mewah dan bernilai ratusan juta. Oleh sebab itu, Hwang Dong-suk pun memberikan kesempatan kepada Yo Jin-ho untuk membunuh Sung Jinwoo. Jika dia bersedia, maka mereka akan membiarkannya tetap hidup dan keluar dari dungeon ini. Tentu saja bagi Yo Jin-ho yang sudah melihat kekuatan Jinwoo secara langsung, membunuhnya adalah tindakan yang mustahil. Karena itu dia memutuskan untuk berpihak kepada Jinwoo. Berhubung Yo Jin-ho menolak tawaran mereka, kelompok Hwang Dong-suk pun perlahan bergerak dan berniat menghabisi mereka berdua. Niat membunuh yang terpancar pun secara alami memicu tugas darurat dari sistem, di mana Jinwoo harus membunuh mereka semua. Jika gagal, maka detak jantungnya akan dihentikan yang berarti kematian. Tugas darurat ini jelas membuat Jinwoo tak bisa mengambil keputusan cepat, mengingat sejauh ini dia belum pernah membunuh seorang manusia. Namun di balik semua itu, Jinwoo juga perlahan mulai sadar bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang berada di dalam dungeon ini bergantung pada kekuatan sejati.
Karena tak ada pilihan lain, Jinwoo pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan tugas darurat yang diberikan sistem dan menghabisi mereka satu persatu. 強者だけが生き残るのであればやれる覚悟ができてるはずだよなって聞いてんだ。お前たちもハンターなら。Dalam hitungan detik, Jinwoo pun berhasil membunuh kelima hunter dan hanya menyisakan Hwang Dong-suk seorang diri. Bahkan Yo Jin-ho merasa kalau kemampuan Jinwoo sekarang sepertinya jauh lebih kuat dari pertempuran sebelumnya. Hwang Dong-suk yang merasa cukup percaya diri dengan kemampuannya, lantas mengaktifkan skill penguatan tubuh dan yakin kalau Jinwoo tidak mungkin bisa mengalahkannya. Namun di hadapan Jinwoo sekarang, pertahanan semacam itu tak lagi berguna dan mampu dihancurkan hanya dalam satu serangan. Setelah tugas darurat selesai, Dunjeon pun perlahan runtuh dan membuat Jinwoo harus keluar secepatnya. Tentu saja mereka juga melaporkan kematian 6 hunter rank C tersebut kepada Asosiasi Hunter dan mengaku kalau itu semua terjadi karena sebuah kecelakaan. Sementara Yo Jin-ho sibuk dengan anggota asosiasi, Jinwoo pun fokus pada hadiah tugas darurat yang baru saja dia dapatkan. Di antara hadiah tersebut, Jinwoo juga mendapatkan satu skill yang dapat mengurangi seluruh kemampuan musuh sebanyak 50%.